wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal, NIM akhir yaitu 270 dari kelompok 13. Di sini saya akan membahas tentang zakat dengan rincian materi. Yang pertama itu adalah jenis-jenis harta yang dizakatkan. Yang kedua adalah adab dalam ibadah zakat. Yang pertama, jenis-jenis harta yang dizakatkan. Satu itu emas dan perak, di mana nisabnya itu untuk emas yaitu 85 gram, sedangkan untuk perak yaitu 595 gram. Dengan pengeluaran zakat yaitu sekitar 2,5%. Contohnya saja, seseorang yang memiliki emas sebanyak 90 gram, maka jika saat itu harga emas adalah 1 juta, maka hasil uangnya itu 90 juta rupiah. Maka dari 90 juta rupiah itu dia berhak mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Yang kedua adalah dari hasil pertanian, yaitu dari seperti beras atau makanan pokok dan sebagainya, di mana nisabnya itu sebanyak 5 wasak atau sebanyak 653 kilogram, di mana pengeluarannya itu pengeluaran zakatnya itu 10% apabila dialiri air atau pengairannya cuma mengandalkan hujan, sedangkan 5% pengeluarannya untuk pengairannya yang melalui irigasi atau pembayaran atau air PDAM. Lalu selanjutnya zakat ternak, yaitu hasil peternakan atau dari hasil gembala, misalnya seperti unta, kambing atau sapi. Contohnya saja untuk zakat kambing, apabila dalam 1 tahun kambing tersebut berkembang biak lalu memiliki jumlah sebanyak 40 lebih, maka zakatnya itu wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Lalu selanjutnya adalah zakat harta karun atau harta temuan atau rikas. Harta ini tidak memiliki nisab, memiliki hisab ataupun haul, tetapi tetap dikeluarkan apabila ditemukan, yaitu sebanyak 20% dari harta yang ditemukan. Contohnya saja, seseorang dia tidak sengaja menemukan harta seperti emas 5 gram, dan seperti tadi contohnya harga emas itu 1 juta, maka uang yang didapatkan adalah 5 juta. Dari 5 juta itu dia berhak mengeluarkan zakat sebanyak 20%. Selanjutnya adalah zakat perdagangan, di mana pembayaran zakat ini adalah hasil bersih dari hasil perdagangan di luar utang atau di luar pokok penjualan, maka pengambilannya itu adalah sebanyak 2,5%. Selanjutnya, selain dari zakat mal, ada juga dari zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk uang maupun dalam makanan pokok. Pada umumnya zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, tetapi karena perkembangan zaman, maka zakat fitrah itu bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Contohnya saja, dalam pembayaran zakat di suatu daerah itu harga 1 liter beras itu 15.000, maka kalau pembayaran zakat sebanyak 2,5 liter atau 2,5 liter, maka uang yang dikeluarkan harus berjumlah 37.500. Lalu yang kedua, adab dalam ibadah zakat. Yang pertama yaitu penerima atau mustahik.
Yang pertama, seorang mustahik harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepadanya. Lalu yang kedua, mempergunakan harta zakat tersebut secara semaksimal mungkin atau kepada hal-hal yang sangat diperlukan. Lalu yang ketiga, tidak berbuat curang atau menempatkan diri dalam dua penerimaan zakat. Lalu yang selanjutnya, berterima kasih dan mendoakan orang yang memberikan zakat. Selanjutnya, tidak memperlihatkan kebencian atau wajah tidak kesukaan kepada amil atau orang yang memberikan zakat apabila belum mendapatkan giliran untuk menerima zakat. Lalu yang kedua, untuk muzaki, yaitu orang yang membayar zakat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, yaitu niatnya murni untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak riya atau tidak memamerkan apa atau seberapa banyak zakat yang telah diberikan. Yang ketiga, tidak mengungkit atau menyebut-nyebut harta yang telah diberikan kepada orang lain. Lalu selanjutnya, menyegerakan, yaitu segera melaksanakan pembayaran zakat apabila harta yang kita miliki sudah mencapai haul dan nisab. Selanjutnya, tidak menyakiti hati penerima, yaitu berikan dengan ramah, sabar, dan jangan memandang rendah mereka. Selanjutnya, membayar diam-diam, yaitu dianjurkan untuk merahasiakan agar terhindar dari riya. Yang ketiga adalah adab amil dalam menerima zakat. Yang pertama, ikhlas dan amanah, yaitu menerima zakat sebagai ibadah, bukan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, profesional dan transparan, yaitu bersikap profesional, dapat bertanggung jawab dan berbuka mengenai pemasukan serta pengeluaran zakat. Lalu selanjutnya, berdoa untuk muzaki atau orang yang memberikan zakat, yaitu mendoakan bagian pemberian zakat sebagai bentuk penghargaan atas niat yang diberikan oleh muzaki. Lalu selanjutnya, tidak mempermainkan zakat, yaitu tidak mengambil hak orang lain dan memastikan zakat disalurkan dengan benar. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, dari jenis-jenis harta yang dizakatkan, kita bisa mengetahui apa-apa saja harta yang bisa kita zakatkan apabila telah memenuhi haul maupun nisab. Kita bisa mengetahui berapa jumlah yang harus kita keluarkan. Kita juga bisa mengetahui berapa nisab harta tersebut. Lalu selanjutnya adab dalam ibadah zakat. Bagaimana sikap kita jika kita berada di posisi orang yang membayarkan zakat, dan bagaimana juga sikap kita apabila kita berada di orang sebagai penerima zakat, dan bagaimana pula sikap kita ketika kita berada sebagai amil zakat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.